Sampurasun minasan. Dimanapun kalian berada, selamat datang di channel RDV Project. Sedikit pengenalan saja ya. Channel ini tuh sebuah channel yang akan membahas seputar anime, manga, manhwa, donghua, dan sebagainya ya. Yang menurut gua itu jalan ceritanya cukup underrated untuk diikuti. Dan tentunya di video pertama kita kali ini, saya akan menceritakan manhwa yang berjudul Mokyang Dark Lady, di mana menurut opini Mimin nih manhwa cukup seru untuk diikuti dan tentunya belum banyak orang yang bahas juga, terutama di YouTube ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, sebelum masuk ke dalam videonya, kita dengarkan intronya terlebih dahulu. Di video pertama kita kali ini, saya akan menceritakan manhwa yang berjudul Mokyang Dark Lady. Manhwa ini tuh menceritakan tentang seseorang master ilmu bela diri di dunia murin yang dia itu tiba-tiba terisekai ke dalam dunia fantasi yang cukup aneh. Dan seperti di dunia fantasi pada umumnya saja gitu, banyak sekali monster, penyihir, atau bahkan naga yang belum pernah terlihat di dunia murim, alias tempat asal usul si MC ya. Dan mampukah MC kita ini menemukan jalan kembali untuk pulang menuju dunia lamanya atau dunia murim? Oke, daripada makin penasaran, kita teruskan aja langsung ke dalam videonya. Chapter pertama dibuka dengan memperlihatkan sebuah lubang hitam di atas langit, di mana ada petir berwarna kuning yang muncul di tengah-tengah lubang tersebut. Lalu petir tersebut tiba-tiba menghantam permukaan tanah yang ada di bawahnya ya, hingga menyebabkan sebuah retakan. Dan kita pun diperlihatkan sosok pria yang muncul tepat di atas tanah yang tadi terkena hantaman petir tersebut. Dan pria tersebut tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Mokyang alias sang MC utama di dalam cerita ini ya. Dan MC kita pun sedikit terkejut dengan keadaan yang terlihat di sekelilingnya. Lalu dia mulai berkata gitu di sana, di mana aku, di mana ikatan jiwa mayat hidup Jiangxi. Lalu setelah beberapa saat MC kita mencoba sedikit mengingat kejadian sebelum dia terseret ke dalam dunia tempat dia berada sekarang. Di mana sebenarnya saat itu ia sedang bertarung melawan ratusan mayat hidup yang sedang dikendalikan oleh musuhnya. Sampai akhirnya tiba-tiba dia sudah berada di dunia aneh ini. Itu mungkin sedikit ingatan yang dia ketahui saat ini. Dan setelah berpikir beberapa saat, akhirnya sekarang memutuskan untuk pergi menyusuri area di sekitarnya. Ya mungkin daripada berdiam diri di tempat asing tersebut, hanya berdiam diri ngajedok gitu, belum tidak ada gawean apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk berkeliling mencari sesuatu gitu. Dan tujuannya saat ini hanya ingin mencari sesuatu untuk dimakan sambil mencari sebuah pakaian yang bisa ia kenakan, karena sebenarnya tuh dari tadi MC kita ini tidak mengenakan apa-apa alias yang bulat, dan dia juga gitu ngebayangin gimana gitu dia bisa terisekai ke sini dalam keadaan seperti ini, telanjang bulat. Gak kebayang itu anunya ngaplek kemana-mana seperti belalai gajah gitu. Hingga beberapa saat kemudian di kedalaman hutan, dia berpapasan dengan sosok monster berwarna hijau setinggi 2 meter. Dan monster tersebut tidak lain dan tidak bukan, dia itu sejenis goblin. Ya, kita mungkin tahu goblin itu karena sering muncul di dunia fantasi yang kita tahu ya. Tapi MC di sini tuh sedikit familiar dengan makhluk tersebut karena MC kan mikir makhluk tersebut itu makhluk mitos atau makhluk legenda yang sering muncul di dalam dongeng. Gak kebayang gitu, dari kecil MC sudah diceritain dongeng tentang dunia fantasi gitu mungkin. Oke lanjut, dan melihat sosok tersebut MC kita hanya kebingungan karena baru pertama kali mungkin melihat makhluk aneh tersebut.
Lalu tidak lama goblin tersebut mulai menyadari kedatangan Mokyang yang sedang mendekatinya, dan setelah melihat Mokyang dari dekat, ia mulai bersiap untuk menerkamnya, seperti melihat mangsa yang sering dia bunuh gitu di dunianya. Si goblin tidak tahu aja siapa mangsa sungguhnya di sini. Dan benar saja, di sini Mokyanglah yang sudah terlebih dahulu menyerang monster tersebut menggunakan ki yang dilancarkan dari jari telunjuknya. Yang serangan tersebut itu tepat mengenai jantung monster tersebut, tapi ternyata monster tersebut masih bisa bertahan dari serangan yang dilancarkan Mokyang, regenerasi yang dimilikinya gitu. Dan di sini Mokyang juga tidak terlalu terkejut dengan regenerasi yang dimiliki oleh makhluk tersebut, seperti dia itu telah terbiasa berhadapan dengan makhluk yang sejenisnya gitu, yang kuatan, yang mungkin dia sering berhadapan dengan kecoa gitu, cucunguk. Cucunguk kan namun diuntungkan sirahana hirup keneh, kecuali tincak, geuleuh tapi urang namun cak cucunguk. Oke, skip lanjut. Lalu Mokyang mulai melancarkan serangan yang lebih kuat lagi ke arah monster tersebut dengan maksud membelah monster tersebut menjadi dua bagian. Tapi ternyata serangan tersebut tidak terlalu berguna karena lagi-lagi makhluk tersebut masih bisa bertahan berkat regenerasi gila yang dimilikinya. Dan di sini Mokyang sudah mulai jengkel alias kehel gitu karena nih monster tidak mati-mati sampai nih MC itu mulai berpikir untuk membakar monster tersebut dengan energi hidupnya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi Mokyang mengurungkan niatnya untuk membakar monster tersebut dengan energi hidupnya karena di pikiran MC ini dia takut menghancurkan permata roh yang ada di dalam tubuh makhluk tersebut. Itu yang ada di pikiran MC ya. Dan akhirnya Mokyang mulai menyerangnya kembali menggunakan serangan seperti sebelumnya. Namun kali ini serangan tersebut diarahkan tepat ke arah lehernya, bermaksud untuk memenggal kepalanya. Namun sayangnya serangan tersebut ternyata masih belum cukup untuk membunuh monster tersebut. Setelah gagal memenggal lehernya, MC akhirnya memutuskan untuk langsung aja gitu menendang kepalanya dengan kaki MC hingga kepalanya itu buntung gitu, keluar dari tubuhnya gitu, sampai akhirnya goblin tersebut benar-benar mati atau modal gitu di tangan sang MC. Lalu setelah membunuh monster tersebut, akhirnya MC kita mulai membakar mayatnya menggunakan api unggun, bermaksud untuk mukbang daging monster yang baru saja dia kalahkan ya. Gak kebayang tuh daging goblin rasanya kayak gimana. Sambil membakar daging hasil buruannya, Mokyang ngerasa aneh karena tidak ada permata roh di dalam tubuh monster tersebut. Ya, menurut gue ini sih jelas karena monster tersebut kan berbeda dunia dari dunia MC gitu. Pasti ya nggak ada apa-apa gitu di dalam tubuhnya. Dan tanpa banyak berpikir lagi, Mokyang langsung saja memakan daging yang sudah dia bakar sebelumnya. Meskipun rasanya tidak enak karena tidak ada micin mungkin, roiko, atau uya, atau bumbu kaldu gitu. Ya, lalu setelah mengisi perut MC, mulai berbaring di atas rumputan di area tersebut, bermaksud untuk istirahat sambil memikirkan beberapa hal yang dialami barusan. Sampai akhirnya Mokyang dibuat cukup terkejut karena ada dua buah bulan melayang di atas langit, dimana kan seharusnya bulan itu hanya ada satu bila itu di dunia MC, tapi di sini bulannya itu ada dua. Ingat, yang ada dua itu bulan, bukan A. Sudahlah. Dan chapter pun ditutup sampai di sini. Di chapter selanjutnya kita diperlihatkan ada sebuah kekaisaran bernama Kekaisaran Krakataus, dan juga kita diperkenalkan dengan sosok pria tua bernama Tozir yang merupakan bangsawan di tempat tersebut, dan ada seorang raja yang pastinya merupakan raja di tempat tersebut juga ya. Dan keduanya tuh terlihat sedang membicarakan tentang pasca perang yang terjadi dengan Kekaisaran Korin, di mana ternyata Kekaisaran Krakatausa yang harus mengalami kerugian terbesar akibat dari perang tersebut. Dan di sini terlihat mereka berdua sedang memikirkan rencana untuk balasan terhadap Kekaisaran Korin atas kekalahan yang harus menimpa mereka di peperangan yang sebelumnya terjadi ya. Tapi karena di sini menurut gua tidak terlalu ada detail penting yang terjadi, jadi gua skip aja. Lalu di panel berikutnya kita diperlihatkan Mokyang yang sedang berdiri di depan sebuah bangunan tua di tengah hutan gitu bangunannya.
Dan tentunya bangunan tersebut pasti merupakan sebuah rumah milik seseorang yang tinggal di dunia tersebut. Ya, dan benar saja sampai akhirnya ada seseorang yang keluar dari rumah tersebut yang ternyata yang keluar itu adalah seorang gadis kecil. Dia bernama Taria. Di sini Mukyang cukup terkejut melihat sosok anak kecil tersebut karena sosoknya yang berbeda dibanding orang-orang yang biasa ditemuinya di dunia murim. Lalu gadis tersebut mulai menghampiri Mokyang dan mulai berbicara kepadanya dengan bahasa di dunianya yang tidak bisa dimengerti. Dan ternyata tidak lama kemudian ibu dari gadis kecil tersebut juga keluar karena mendengar suara seseorang dari luar rumahnya. Dan melihat sosok Mokyang yang aneh, ibunya cukup terkejut sampai-sampai menyuruh anaknya itu menjauh darinya karena mengira Mokyang itu cukup berbahaya ya orangnya. Dan di sini juga lagi-lagi Mokyang tidak mengerti dengan bahasa yang disampaikan oleh ibu dari gadis kecil tersebut. Ya, di sini karena tidak mengerti bahasa mereka, di sini Mokyang mulai berpikir mungkin dirinya dipindahkan ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang berbeda mengingat beberapa hal aneh yang harus dialaminya gitu sampai saat ini. Dan akhirnya Mokyang memiliki ide dengan menggerakkan gestur tubuhnya untuk meminta pakaian kepada mereka berdua. Dan lucunya itu, ibu gadis tersebut salah mengartikan maksud dari gerakan tubuh Mokyang yang dikiranya itu dia meminta hal-hal yang ah sudahlah, itulah hal yang seperti itu gitu. Tapi pada akhirnya karena gadis, kecil tersebut itu sedikit mengerti dengan apa yang diinginkan Mokyang, mereka pun akhirnya memberikan beberapa pakaian untuknya. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, MC kita pun mengambil sebuah benda dari tersebut gitulah, dan mulai membelah kayu bakar yang berserakan di tempat tersebut. Dan melihat Mokyang yang sedang membelah kayu bakar, gadis tersebut menghampirinya dan memuji Mokyang bahwa dia orang yang cukup kuat karena bisa memotong kayu bakar dengan satu tangan. Dan lucunya itu di sini lagi-lagi MC kita sama sekali tidak mengerti dengan apa yang disampaikan gadis kecil tersebut. Yang tidak lain gadis tersebut itu yang dia itu bernama Tiara. Sampai akhirnya Mokyang mulai menunjuk benda yang sedang dipegangnya dan menanyakan nama dari benda tersebut kepada Tiara. Dan dengan semangat, Tiara memberitahu bahwa itu adalah kapak dan kayu bakar. Dan chapter pun ditutup dengan MC yang memutuskan untuk mempelajari bahasa yang digunakan di dunia tersebut dengan bantuan Tiara yang baru dikenalnya gitu. Gak kebayang itu MC diajari bahasa di dunia oleh bocil gitu, oleh Di chapter selanjutnya kita diperlihatkan waktu sudah berlalu selama 2 tahun ya, alias sudah time skip gitu selama 2 tahun. Dan kita pun diperlihatkan Mokyang yang sedang meminta sebuah peta kepada seorang pria yang merupakan ayah dari Tiara. Dan selama 2 tahun di dunia tersebut, Mokyang sesekali mencoba mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya menggunakan teknik yang dia kuasai di dunia murim. Namun ternyata hal tersebut itu tidak membuahkan hasil apapun ya. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Tiara yang sedang memperhatikan Mokyang yang sedang membelah kayu bakar. Di sini mereka hanya sedikit bercanda tentang arti nama Mokyang, dan setelah selesai bercanda akhirnya Tiara mulai menanyakan tentang asal-usul Mokyang ya, atau tentang masa lalu Mokyang gitu seperti apa. Dan dikiranya itu Mokyang adalah seorang tentara bayaran gitu. Tapi di sini tuh ternyata terungkap tentang masa lalu Mokyang yang ternyata dia adalah seorang master dari sekolah Unholy Art. Lalu di panel berikutnya kita berpindah ke Kekaisaran Krakataus yang dimana sang raja sedang berbicara dengan sang kapten kerajaan tersebut. Ya, mereka berbicara tentang masalah yang menimpa kerajaannya yang sedang berselisih dengan Kekaisaran Korin. Sampai akhirnya terdengar bahwa bangsawan Tojir sudah kembali dari tugas yang diberikan oleh sang raja. Lalu ternyata bangsawan Tojir ini dia gagal menjalankan tugasnya dan itu sudah yang kelima kalinya dia gagal dalam mengemban tugas tersebut. Ya, pada akhirnya mereka berencana menggunakan jurnal Anpiros yang tingkat keberhasilannya hanya 90%. Ya gue juga nggak tahu jurnal Anpiros itu seperti apa. Mungkin itu semacam atau apa gitu di dunia itu gitu.
Oke lanjut, dan di panel berikutnya kita diperlihatkan sang MC yang hendak berpamitan dengan keluarga Blair yang telah melawatnya selama 2 tahun ini ya. Tapi di sini tuh ada sedikit godaan gitulah dari Tiara ya. Di sini tuh Tiara berbicara kepada MC gitu dengan mengatakan, "Jika kau mau menunggu beberapa tahun lagi, kau akan punya pengantin yang imut." MC kita satu ini, dia disukai oleh LOL. Nggak kebayang ini di sini. LOL suka om MC udah ditolong sama keluarganya gitu emaknya, LOL emaknya gitu loh, oge rek diembat. Oke skip. Dan tentunya di sini MC kita menolaknya karena tidak ingin dipukuli oleh ayahnya. Dan setelah sedikit berbincang dan berbasa-basi, MC kita pun akhirnya pergi meninggalkan mereka dan chapter pun berakhir sampai di sini. Oke, sekian video dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau banyak kekurangan ya. Berhubung ini baru video pertama dari gua, mungkin kedepannya akan banyak perbaikan dari kami. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh di-share ya ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dan terakhir, salam dari saya, Sampurasun, para wibu sekalian.